Ya kayak heula. Silakan disimak video. Oke, halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Ananda Yerofani Ahmad, merupakan salah satu siswa kelas 12 IPA 3 dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini, saya bersama teman-teman saya di kelompok 4 itu akan menjelaskan salah satu materi fikih, yaitu tentang qiyas. Nah, pembahasan yang akan kita bahas di sini yaitu meliputi pengertian, kehujahan tentang qiyas, syarat, rukun, kemudian macam-macam qiyas. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan disimak video berikut ini. Kias, pengertian kias. Secara bahasa, kias diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, di kalangan ulama usul terdapat sejumlah definisi. Menurut Muhammad Abdul Ghani Al-Bajikoni, kias adalah menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas, karena di antara keduanya terdapat pertautan atau persamaan ilat. Oke, yang selanjutnya ada kehujahan kias dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Dalil yang menunjukkannya yaitu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau kepada Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang rukun qiyas. Ulama usul telah sepakat bahwa qiyas harus berpijak pada 4 rukun, yaitu 1. Adanya pokok disebut dengan al-aslu, yaitu persoalan yang telah disebut hukumnya di dalam nas. Yang kedua, adanya cabang disebut dengan al-fa'u, yaitu suatu persoalan yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui qiyas. Yang ketiga, adanya ketetapan hukum disebut al-hukum, yaitu suatu hukum yang ada pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang. Yang keempat, adanya kesamaan sifat disebut al-illah, yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok. Syarat hukum asal yaitu yang pertama, hukum asal hendaklah hukum syariat amaliyah yang ditetapkan oleh nas. Adapun hasil qiyas atau ijtima tidak dapat menjadi asal bagi qiyas. Yang kedua, hukum asal hendaklah suatu hukum yang dapat dimengerti ilatnya oleh akal, karena dasar dari qiyas adalah pengetahuan tentang ilat, hukum asal dan adanya ilat itu pada far'un. Yang ketiga, hukum asal itu bukanlah yang berlaku khusus. Sesuatu yang berlaku khusus apabila 1. Ilat tidak tergambar adanya selain asal. Yang kedua, ada dalil bahwa hukum itu hanya berlaku untuk asal saja, seperti kawin lebih dari 4 orang istri adalah khusus bagi Rasulullah SAW. Syarat-syarat far'un adalah 1. Pada far'un terdapat ilat yang ada pada asal. 2. Jangan lebih dahulu ada far'un daripada asal. Contoh, mengkiaskan wudhu kepada tayamum dalam hal wajib niat dengan ilat sama-sama ibadah, padahal wudhu lebih dahulu disyariatkan dibanding tayamum. Karena itu, mengkiaskan wudhu kepada tayamum dalam hal wajib niat adalah hal yang tidak tepat. 3. Hukum yang dialihkan kepada far'un harus sama dengan hukum asal. 4. Pada far'un tidak ada sifat yang lebih kuat yang bertentangan dengan ilat asal. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke macam-macam qiyas.
3 di antaranya. Yang pertama itu ada qiyas aula, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada asal. Contoh, mengkiaskan memukul orang tua dengan mengatakan kepada keduanya adalah haram hukumnya karena sama-sama menyakiti. Kemudian yang kedua ada qiyas musawi, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan asal untuk mendapatkan hukum. Contohnya, mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya, haram hukumnya dengan ilat rusak dan habis. Kemudian yang ketiga itu ada qiyas dilalah, yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. Contoh, mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah balik dalam hal wajib membayar zakat dengan ilat sama-sama berkembang dan bertambah. Oke, nah itu dia video yang bisa kami jelaskan tentang materi fikih yaitu qiyas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.